Pemirsa, 1 Ramadan 1446 Hijriah resmi jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini mengacu pada sidang isbat Kementerian Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah melalui Menteri Agama resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada metode hisab dan rukyat dengan kriteria Imkanur Rukyat, di mana hilal dianggap memenuhi syarat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan malam ini posisi hilal terlihat dari daerah paling barat yakni Aceh. Sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit ya, hingga 4 derajat 40,96 menit, sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit, hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh. Sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian, 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Sebelumnya sidang isbat hari ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama, seminar posisi hilal. Tahap kedua, sidang isbat secara tertutup, dan tahap ketiga, musyawarah dan penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Sejumlah masjid di daerah istimewa Yogyakarta telah menggelar tarawih pada Jumat 28 Februari 2025. Salah satunya Masjid Jogokarian telah siap melaksanakan sholat tarawih perdana 1446 Hijriah malam hari ini. Dari hasil hisab, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Masjid Jogokarian adalah salah satu masjid yang menggelar salat tarawih perdana pada malam hari ini. Jemaah Muhammadiyah telah menetapkan jadwal awal puasa Ramadan 2025 jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Jogokarian ini kan Ramadannya terserah masyarakat, mungkin ada yang mulai malam ini, ada yang belum mulai malam ini. Jadi kalau kami itu hanya melayani saja ya, kami melayani sesuai dengan keyakinan masing-masing. Usai penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah yang resmi jatuh Sabtu 1 Maret 2025, sejumlah masjid menggelar tarawih. Untuk mengetahui bagaimana jalannya salat tarawih perdana, sudah ada rekan kami Amrina Rida di Masjid Istiqlal, Gali Wisma di Masjid Jogokarian, dan Nana Jamal di Masjid Al Markas. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu. Amrina, bagaimana suasana salat tarawih di sana? Iya, Cikal dan juga pemirsa, untuk sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini sudah dilaksanakan sekitar 40 menit yang lalu atau sekira pada pukul 8.40 dan masih berlangsung hingga kini. Untuk sholat tarawih perdana pada hari ini diikuti oleh ribuan jamaah dan juga umat muslim yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya. Di Masjid Istiqlal ini sholat tarawih dilakukan dengan total 23 rakaat, termasuk ada 3 rakaat sholat witir di dalamnya, dan ada 2 imam yang memimpin sholat tarawih hari ini, yakni Imam Ustadz Haji Rofiuddin Mahfuz dan juga
ada imam yang kedua yakni Haji Muhammad Salim Ghazali. Dan tadi juga sebelum dilaksanakan sholat tarawih juga dilaksanakan sholat isya dan juga ceramah terlebih dahulu, di mana untuk ceramah tadi disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, di mana untuk ceramah tadi bertema adalah Marhaban ya Ramadan, membangun pribadi yang mutakin. Dan untuk saat ini juga masih terus berlangsung situasi ataupun juga sholat tarawih di sini. Selain sholat tarawih juga ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal selama 30 hari ke depan. Salah satu yang dinantikan ataupun juga secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini adalah buka puasa bersama, di mana untuk pada bulan puasa hari ini bulan ini ataupun tahun ini kali ini Masjid Istiqlal menyediakan lebih dari 4.000 hingga 6.000 box makanan yang secara gratis nanti dibagikan kepada jamaah untuk melaksanakan buka puasa bersama. Dan tentunya esok hari yang merupakan buka puasa perdana ini nanti juga dilaksanakan adanya buka puasa perdana yang bisa secara gratis masyarakat bisa mengikuti di sini. Dan selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa diikuti oleh masyarakat ataupun juga jamaah di Masjid Istiqlal. Nah, demikian cikal di situasi sholat tarawih dan juga situasi ibadah di Masjid Istiqlal kali ini. Untuk mengetahui bagaimana situasi sholat tarawih di masjid-masjid lainnya, kita akan mendengar laporan dari rekan Galih yang berada di Yogyakarta. Silahkan rekan Galih. Baik, terima kasih. Ya, cikal pemirsa, suasana sholat tarawih perdana di Yogyakarta, salah satu di Masjid Jokar yang tepat di mana malam ini saya melaporkan tadi telah berlangsung sejak pukul 19.30 hingga pukul 20.30 telah selesai. Di Masjid Jokar ini melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat diikuti oleh ribuan dari warga sekitar maupun dari warga dari berbagai daerah. Nah, di Masjid Jokar ini memang tadi setelah saya wawancara dengan salah satu pengurus Tawur Masjid, beliau mengatakan penetapan 1 Ramadan pada malam ini tidak berdasarkan dari keputusan Muhammadiyah maupun pemerintah, namun Masjid Jokar yang melaksanakan 1 Ramadan ini batas atau sebagai mengakomodir dari masyarakat atau menghormati baik yang telah melaksanakan sholat tarawih malam hari ini ataupun esok. Namun Masjid Jokar melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini. Dan khusus di bulan Ramadan ini juga nanti ada momen 2 kali sholat tarawih dipimpin oleh imam dari Gaza. Setelah Masjid Jokar beberapa waktu lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Dan di momen Ramadan ini juga Masjid Jokar rutin melaksanakan atau membagikan sekitar 3.500 takjil setiap sore dan akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Sekian tadi laporan sholat tarawih perdana di Masjid Jokar. Untuk informasi atau suasana masjid atau suasana tarawih di Makassar seperti apa laporannya, Nana silahkan. Masjid Al-Markas Al-Islami ini langsung melaksanakan ibadah sholat tarawih perdana atau pertama begitu pengumuman sidang isbat ini telah disampaikan dari Kemenak Pusat, yaitu sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah. Sholat isya berjamaah tentunya diawali terlebih dahulu dan ini dipimpin oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri yang juga bertindak sebagai dai atau penceramah tarawih. Dan untuk sholat tarawih di Masjid Al-Markas Al-Islami ini yaitu sebanyak 20 rakaat, namun tentunya dibagi sebanyak 2 shift, yaitu di mana ada yang kemudian melaksanakan hanya sebanyak 8 rakaat saja, kemudian ditutup dengan witir dan kemudian dilanjutkan lagi. Dan untuk yang menjadi imam untuk sholat tarawih perdana hingga malam ke-10 ini dipimpin oleh M. Agung Hayat Eski yang juga merupakan seorang qori. Dan untuk malam ke-11 dan ke-20 ini akan dipimpin oleh Imam Zulfi Zain Al-Faruq Eski, dan untuk malam ke-21 hingga ke-30 ini akan dipimpin oleh Imam Dr. Haji Sadli Mustafa. Dan tidak hanya sholat tarawih saja, tentunya ada banyak sekali amalia-amalia Ramadan yang telah disiapkan oleh panitia amalia Ramadan di Masjid Al-Markas Al-Islami ini, karena mereka juga sudah menyiapkan sebanyak 152 dai untuk bisa memberikan ceramah
kepada para jemaah yang nantinya akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan tidak hanya itu saja, juga nantinya ada kegiatan tadarus Al-Quran yang juga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Di halaman Masjid Al-Markas Al-Islami ini juga Cikal dan juga pemirsa juga sudah disiapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat sebelum berbuka puasa dan juga sebelum melaksanakan ibadah sholat tarawih dari Al-Markas Al-Islami. Kami kembali ke Cikal. Baik, terima kasih rekan Dana Jamal, dan sebelumnya ada rekan Gali Wisma dan juga Amrina Rida dari lokasi masing-masing. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Berdasarkan hasil pengamatan perjalanan bulan dan melihat tanda-tanda alam, jemaah An-Nazir mulai berpuasa. Jemaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mulai berpuasa pada hari ini. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah oleh jemaah An-Nazir dilakukan setelah memantau perjalanan bulan Sya'ban sejak masuknya hari ke-15 hingga malam 27, 28, dan 29 Sya'ban. Selain melihat dan memantau perjalanan bulan, jemaah An-Nazir juga menentukan awal bulan Ramadan dengan melihat tanda-tanda alam serta menggunakan beberapa aplikasi ponsel. Ini memang memiliki suatu metodologi tersendiri yang sedikit berbeda dengan mungkin dari Muhammadiyah dan juga pemerintah. Ini merupakan suatu pengajaran dari guru dan imam kami bahwa dalam mengamati bulan itu kita mulai dari 3 purnama 14, 15, 16. Setelah itu kemudian 3 terakhir itu 27, 28, 29 perpisahan bulan. Kemudian kita memperhatikan fenomena alam. Lalu sekarang ini karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah canggih begitu ya. Banyak sekarang aplikasi yang dibuat di HP Android itu kita teliti juga beberapa tahun. Ada 2 aplikasi yang kita pakai sebagai alat bantu. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan LEMIGAS. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum? Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek kemarin dan dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke LEMIGAS diuji, siang ini kita sampaikan. LEMIGAS menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya memastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa aman. Kita lihat sementara ini belum perlu. Kalau memang pun dirasakan perlu, kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya kan? Ini semua tenang, ya, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM, terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasi seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu akan kita undang. Tapi sementara ini kita rasakan cukup. Dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Guna melindungi hak-hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. Sejak 25 Februari kemarin, bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi ya, atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios, maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka pos pengaduan secara online. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormat, dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi asap di Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifasia Haan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum dalam kasus korupsi anak perusahaan Pertamina dalam rangka pemberantasan korupsi. Selain itu, Nasbi juga menyebut Pertamina harus ada perbaikan usai adanya insiden ini. Mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi
Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Sehari jelang bulan Ramadan, ribuan penumpang kapal memadati pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para penumpang tersebut umumnya ingin melaksanakan ibadah puasa di hari pertama bersama keluarga di kampung halaman. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba di dermaga pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Sebagian besar penumpang yang tiba ini lantaran ingin pulang ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang mengaku sengaja izin tidak bekerja karena ingin pulang kampung dan berkumpul bersama orang tua sekaligus untuk melaksanakan puasa pertama bersama keluarga di kampung halaman. Dari Samarinda ini mau ke mana nih rencananya? Ke Bone Selatan. Mau ke Bone. Memang puasa pertamanya nanti rencananya memang di kampung. Iya. Oh, itu tiap tahun Pak? Tiap tahun. Tiap tahun pulang pertama untuk puasa pertama di kampung ya. Orang tua di situ semua Pak. Oh, jadi tiap tahun ini rutin. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan secara matang mengenai fasilitas transportasi dan pelayanan publik saat mudik Lebaran 2025 agar warga dapat mudik dengan nyaman selama di perjalanan serta menurunkan harga tiket pesawat dan penurunan tarif tol. Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Kita ke informasi selanjutnya, retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah resmi ditutup hari ini. Presiden Prabowo Subianto berencana akan kembali menggelar retret tahun depan untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Setelah digelar sepekan, retret kepala daerah di Akmil Magelang resmi ditutup. Para kepala daerah pun pergi meninggalkan lokasi retret pada Jumat pagi. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan di hari terakhir retret. Menurut Mendagri Tito Karnavian, Presiden Prabowo berpesan agar para kepala daerah terus mengawal astacita pemerintah pusat selama memimpin daerahnya. Presiden Prabowo juga berencana kembali menggelar retret tahun depan untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Tinggal acara tunggal penutupan aja oleh Bapak Presiden, pembekalan dari beliau. Kemudian, tapi hari ini kan ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ada wakil kepala daerah ya, yang totalnya kalau nggak salah 941 ya hadir, dan nanti ada sebagian teman-teman kabinet juga hadir, ada ketua DPR, DPD, MPR hadir, dan ya kita dengar arahan seperti apa beliau. Sementara itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo serta Presiden Prabowo Subianto bernyanyi bersama di retret kepala daerah Akmil Magelang. Presiden ke-6 dan ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo serta Presiden Prabowo Subianto kompak
menyanyikan lagu yang dipopulerkan band Tip X, Kamu Enggak Sendirian, di retret Akmil Magelang. Selain itu, Menteri AHY dan peserta retret bernyanyi bersama. Kekompakan mantan Presiden SBY dan Jokowi serta Presiden Prabowo juga terlihat saat mendampingi Presiden Prabowo memimpin parade senja di Akmil Magelang pada hari Kamis. Di tengah guyuran hujan, SBY dan Jokowi mendampingi Presiden Prabowo inspeksi pasukan dengan menumpangi mobil komando.